Desta. Sialan, kamu mencelakai kami. Teriak Tarni menangis berlinangan air mata, seolah ingin membunuh Desta. Desta terlibat karena Baby dan Lele Feng, ini tidak ada hubungannya dengan mereka, menyelamatkan mereka hanya karena kebetulan. Sejujurnya karena perilaku Taufan barusan, membuat Desta malas menolongnya, orang seperti ini lebih baik membiarkannya mati, lagi pula mereka tidak akan berterima kasih. Beberapa anak buahmu yang sampah bukan tandinganku. Kalau benar-benar berkelahi yang kalah juga kamu. Biarkan mereka pergi, aku akan menemanimu bermain di sini, dengan kekuatanmu sebagai Raja Judi, tidak mungkin tidak berani menerima tantangan ini, kan? Ucap Desta tersenyum. Jelas-jelas Gayus tahu lawan sedang memprovokasinya, tapi wajahnya masih tersenyum, kamu bilang orang-orangku sampah. Oke, kalau kamu bisa mengalahkan pengawal yang ada di sebelah kiri dan kananku, aku akan melepaskan mereka, bagaimana? Tapi, kalau kamu kalah, sorry, orang-orang itu tidak hanya akan patah kaki dan tangan, aku juga akan menenggelamkanmu ke dalam sungai. Tidak masalah, ucap Desta menyetujuinya. Wesi, baja habisi dia. Gayus tidak banyak bicara, langsung menggoyangkan tangannya, pengawal di sebelah kiri dan kanannya segera menyerang. Sejak larangan 3 tahun yang lalu dicabut, Desta sudah lama tidak benar-benar menunjukkan kehebatannya. Wesi dan Baja adalah 2 ahli bela diri. Seluruh otot tubuh mereka dilatih sampai keras seperti besi. Dengan satu pukulan saja bisa membuat orang awam tersungkur ke tanah dan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Meskipun bertarung 1 lawan 1, mereka berdua juga lawan yang kuat. Kalau mereka berdua bergabung bersama, tidak banyak orang yang bisa melawan mereka, apalagi lawan mereka adalah bocah ingusan. Ketika angin kencang bertiup di kedua sisi wajah Desta, kekuatan kedua tinju itu melebihi 1.800 pound, kalau itu batu pasti akan hancur berkeping, menghadapi serangan semacam ini, hanya bisa memilih untuk menghindari ujung. Tapi reaksi Desta sama sekali berbeda dari yang dipikirkan semua orang. Dia menepuk tangan mereka dengan telapak tangan, menekuk dan menariknya ke depan. Kekuatan menakutkan itu menarik pinggangnya, membawa keduanya bergegas maju ke depan. Karena titik berat tidak stabil, Desta segera melonggarkan tangannya, lalu masuk ke tengah pinggang mereka bagai ikan yang tersetrum. Bela diri tidak hanya tentang kekuatan otot dan tulang, melainkan mengontrol setiap kekuatan jari. Saat ini tiba-tiba membuka kepalan tangannya, seperti menghancurkan naga kuning, membuat empedu keduanya robek dan muntah darah, hingga akhirnya terjatuh ke tanah, kedua matanya menggantung ke atas, tidak ada kekuatan bertarung. Sekumpulan seni bela diri ini, masih jauh dari master sebenarnya. Tepati janjimu. Ketika Desta berbicara, mereka baru tersadar, Taufan menelan ludah, dibandingkan dengan pukulan Desta barusan, kedua orang ini mendapat luka serius, tampaknya Desta sedikit menahan kekuatannya. Bocah ini ternyata bisa kungfu. Kejadian sejak kapan ini? Dalam 3 tahun terakhir, mereka tidak pernah melihat Desta menunjukkan apapun tentang ini. Ketiga gadis ini tercengang seperti kehilangan akal sehat, menyaksikan kekasih impian mereka dan pahlawan impian. Bagus, seni bela diri yang bagus, aku Gayus benar-benar sadar. Aku Gayus selalu menepati janjiku. Biarkan mereka pergi. Gayus melambaikan tangan. Pintu di ruang private terbuka. Taufan menyeret tubuhnya yang berat dan melarikan diri dari ruang private bersama dengan Sukro. Tarni juga berlari dengan cepat, hanya Lele Feng dan Baby yang berjalan 3 langkah menoleh ke belakang, berdiri di pintu ruang private, memandang Desta dengan khawatir. Mereka tahu, Gayus lebih kejam dari itu. Desta seorang diri tinggal di dalam pasti sangat berbahaya, kalau berpikir sebaliknya, mereka yang tetap tinggal di sini juga tidak bisa membantu apa-apa, yang ada mereka menjadi beban Desta. Desta, kamu harus berhati-hati, setelah keluar kirimkan pesan padaku bahwa kamu baik-baik saja. Ucap Baby penuh perhatian. Tenang saja, Desta memberi isyarat tangan oke. Setelah mereka pergi, ruang private ini menjadi tenang. Namamu Desta. Menarik, aku beri kamu satu pilihan, jadi pengawal pribadiku, aku akan memberimu gaji 20 juta per bulan, di luar bonus. Ucap Gayus dengan bangga. Kamu tidak takut aku membunuhmu? Ucap Desta sedikit tersenyum. Hehe, aku berani memperkerjakanmu, tidak takut kamu berkhianat, barang yang bisa aku berikan padamu cukup membuatmu tergerak, ucap Gayus terkikik. Percaya diri sekali, sayangnya kamu tidak layak mempekerjakanku, ucap Desta menggelengkan kepala. Bocah, cari mati. Gayus tiba-tiba bangkit, matanya menyipit seperti ular berbisa. Bos Gayus berkuasa di area Sanbaku, mungkin orang yang paling hebat di seluruh kota Yunhai, nyalimu cukup besar, tidak takut salah berbicara.
Ucap Piggy mengendus dingin. Kungfu yang bagus, hanya saja itu salah satu caramu mencari nafkah. Aku ingin membunuhmu, ada ratusan cara, misalnya. Gaius mengatakannya sambil mengeluarkan pistol hitam, dan membidik Desta. Saat ini, Desta merasakan nyawanya berada di bawah kendali orang lain, perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tepat pada saat ini, pintu ruang private didobrak dengan kasar, kekuatannya sangat besar hingga membuat pintu pecah dan terbang. Muncul seorang wanita yang mengenakan pakaian gelap. Wanita ini sangat cantik, rambutnya hitam sependek bahu, di antara kedua alisnya ada aura membunuh, tubuh kurus ini tampaknya bisa meledak menjadi kekuatan yang menakutkan. Begitu melihat wanita ini, Gaius langsung berdiri. Valet, kenapa Anda datang kemari? Ucap Gaius tersenyum dan segera menyimpan pistol, bukankah Anda sudah keluar dari Jianghu? Kalau aku tidak datang, setelah malam ini, di dunia ini tidak akan ada kamu lagi. Wanita yang bernama Valet melirik lawan sambil menghampiri Desta. Apakah kamu Tuan Desta? Iya benar, kamu siapa? Ucap Desta curiga, dia sangat yakin dirinya tidak mengenal wanita ini. Aku orang yang diperkenalkan Tuan Ashar, melihat bunga mawar yang ada di atas meja, setelah mencari tahu dari security bar baru mengetahui kamu dibawa kemari. Kamu, orang kejam, yang dikenalkan Ashar. Dahi Desta tiba-tiba muncul garis hitam. Kenapa seorang perempuan? Desta mengira pasti mirip dengan Madok, pria parubaya yang kekar dan kuat. Iya aku, namaku Violeta Ever. Wanita ini memperkenalkan dirinya dengan sederhana. Dan di samping, Gaius menatap keduanya dengan ragu. Nona Valet, kamu kenal bocah ini? Bocah, percaya tidak aku pukul mulutmu. Wajah Valet berubah menjadi kejam, dia mengepalkan tinjunya hingga terdengar suara kreak-kreak seperti meremas kacang goreng. Tidak, Gaius langsung memohon ampun. Desta kebingungan, wanita ini seorang master bela diri, dan dari tampang Gaius, dia sangat takut padanya. Sebenarnya Ashar mencari orang berbakat dari mana? Ketika Desta kebingungan, kalimat Valet selanjutnya membuat dia tercengang. Tuan Desta, mulai sekarang dan seterusnya, aku sudah menjadi orangmu. Aku percaya kata-kata Tuan Ashar, dan aku juga memang mau mengikutimu. Valet menundukkan kepalanya di depan Desta, merendahkan diri seperti pelayan, tanpa martabat atau emosi apapun. Bukan hanya Desta yang terkejut, tetapi juga Gaius. Gaius sendiri sudah sering berurusan dengan Valet dan tahu betapa sombongnya dia. Dia tidak bisa percaya atau menerima kenyataan bahwa wanita seperti itu bisa menundukkan kepalanya kepada laki-laki yang tidak ada apa-apanya dan tidak terkenal sama sekali. Valet adalah wanita sempurna yang susah dijangkau oleh Gaius, setidaknya itu yang selama ini dia pikir. Ada skill kuat dan ambisius. Kak Valet, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mengikuti bocah Tuan Desta ini? Gaius menyadari bahwa dia salah ngomong. Setelah melihat tatapan mata Valet yang tegas dan dingin, Gaius dengan cepat menutup mulutnya. Ini urusanku, selain itu, kamu sekarang minta maaf pada Tuan Desta dan keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku akan bersikap kasar padamu. Kata Valet dengan nada berat. Aku. Wajah Gaius langsung menghitam. Dapat dilihat bahwa Valet sama sekali tidak bercanda. Dia juga tidak berani menguji kesabaran Valet. Meskipun Valet sudah keluar dari dunia hitamnya sekarang, sudah tidak mempunyai banyak kekuatan dan kekuasaan. Tapi kalau untuk mematikan Gaius, tidaklah susah. Gaius tahu Valet itu wanita seperti apa, kalau sudah marah mungkin bisa lebih gila daripada pria. Yah, Tuan Desta, maaf, aku Gaius, aku minta maaf karena sudah kasar hari ini. Gaius mengulurkan tangannya ke Desta dan kemudian dengan malu bergegas pergi bersama dengan sekelompok bawahannya. Di luar, manajer lobi berdiri di sana dengan kaku. Semua pengurus bar terkejut dengan kejadian yang baru saja terjadi. Padahal Gaius yang booking ruangan VIP tersebut, mereka semuanya tidak berani asal masuk tanpa izin, mereka hanya bisa menunggu di luar. Namun, pada saat ini, mereka semuanya malah melihat Gaius dan sekelompok anak buahnya pergi meninggalkan bar dengan terburu-buru dan wajah yang sangat suram. Saat itu, mereka semuanya tidak tahu harus berbuat apa. Gaius sepertinya sangat takut padamu.
Desta menggaruk kepalanya dan menatap wanita berambut pendek yang sangat cantik di depannya. Aku pernah memukulnya dulu, bekas luka di kepalanya itu hasil ukiran aku dengan pisau. Kata Valet. Apa penyebabnya? Tanya Desta ingin tahu. Akibatnya, Valet tidak bisa menahan diri untuk menatap Desta sekilas, karena dia ingin mengejar aku. Apa? Karena mengejar kamu, kamu bacok dia dengan pisau. Wajah Desta langsung berkeringat. Desta terlihat lebih buruk dibandingkan dirinya sendiri. Setidaknya dia tidak dibacok dengan pisau. Tetapi ini juga menunjukkan bahwa wanita ini benar-benar kejam. Ashar tidak menipu dia. Mengingini kecantikanku berarti mencari mati. Valet berkata dengan santai. Desta langsung terdiam. Ya sudah, aku juga tidak ingin tahu lebih banyak tentang urusan pribadimu. Aku menemukanmu melalui Ashar, karena aku ingin kamu membantuku sesuatu. Desta menarik napas dalam-dalam. Tuan Ashar bilang aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai sesuatu yang belum bisa aku capai selama ini kalau mengikuti kamu. Jadi kalau kamu butuh sesuatu, silahkan utarakan, selama masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukan segalanya. Valet mengangguk. Ya, karena kamu percaya padaku, aku tidak akan mengecewakanmu nanti. Saat ini, Desta mengatakan permintaannya kepada Valet. Valet berupaya keras untuk menahan diri agar tidak memukul orang dan menatap Desta yang terdiam. Kamu ingin aku mencuri? Kamu serius? Serius, sangat serius. Aku akan memberitahumu waktu dan tempat kamu bisa menghabiskan uang curian itu, aku tidak mau 1 sen pun. Desta berkata dengan sangat serius. 400 juta rupiah dikasihkan untuk Liani begitu saja. Hal semacam ini tidak bisa diterima oleh Desta. Apapun yang terjadi Desta tidak akan membiarkan uang itu di tangan mereka. Dia ingin membuat mereka merasakan apa yang disebut dengan sia-sia dan mendapatkan pelajaran yang setimpal. Kalau tidak, keluarga ini akan menganggap Vero sebagai mesin ATM, yang bisa diambil uangnya kapan saja. Apalagi melihat sikap mereka kepada Vero, Desta tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan keuntungan apapun dari Vero. Aku tidak terlalu tertarik pada uang, tetapi karena ini permintaan kamu, aku akan melakukannya sebaik mungkin sesuai dengan permintaan kamu. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Valet menjadi seorang pencuri. Agak memalukan, tapi juga sekaligus menjadi tantangan. Desta tukaran nomor kontak dengan Valet, kemudian mereka meninggalkan ruangan. Di luar, manajer bar tidak percaya melihat Valet dan Desta keluar bersamaan. Manajer itu tidak kenal Valet, kalau wajah Desta sangat jelas barusan dia diseret masuk ke ruangan, sekarang keluar dalam keadaan baik-baik. Manajer itu tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan pribadi tadi. Ruangan pribadi kelas atas tidak memiliki kamera CCTV. Biasanya ruangan begitu ditempati dan dipesan oleh kalangan ketua geng atau mafia untuk membicarakan hal penting dan bisnis. Pihak bar juga tidak berani menyinggung mereka, rasa penasaran manajer bar sudah hampir meledak. Gayus yang dijuluki Raja Judi. Semua orang tahu kalau tabiat Gayus yang pemarah, setahu dia, biasanya orang yang dibawa masuk ke ruangan pribadi olehnya, kalau bukan tangan pasti kaki orang itu akan patah. Terlebih lagi, kali ini tamunya yang dipukuli, dan orang itu tidak akan selamat dan tidak akan begitu gampang diampuni Gayus. Di pintu masuk, Desta bertemu Baby dan Lele Feng yang sedang menunggu dengan cemas. Melihat Desta keluar, mereka langsung bergegas menghampiri, mereka tidak peduli dengan Valet, dan Valet sendiri juga langsung pergi meninggalkan tempat itu dengan tenang. Kamu baik-baik saja, Desta. Kita semua sangat khawatir. Baby benar-benar khawatir. Apalagi Desta telah menyelamatkan mereka. Akhirnya, malah Desta yang sendirian di dalam, dia dan Lele Feng sangat khawatir kalau terjadi sesuatu pada Desta. Mereka sudah beberapa kali ingin menelepon polisi, tapi tidak jadi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu. Untungnya, Desta akhirnya keluar dengan selamat. Jika terjadi sesuatu dengan Desta, mereka pasti akan menyalahkan diri mereka sendiri untuk waktu yang sangat lama. Tidak apa-apa, orang itu takut ketahuan polisi, jadi dia melarikan diri. Kata Desta sambil tersenyum. Baguslah kalau tidak apa-apa, hari ini terlalu menakutkan, ini semua gara-gara Sukro Gembrot dan Taufan, dua bajingan sialan itu, kita jangan mau kumpul sama mereka lagi. Sekelompok pembuat onar tapi tidak dapat menangani masalah. Jika bukan karena Desta, kami akan habis di sini hari ini. Baby berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Tarni mana? Aku tidak melihatnya. Lele Feng dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Tarni. Tadi sibuk khawatir tentang Desta, dan tidak memperhatikan kemana Tarni, Sukro Gembrot dan Taufan pergi.
Kalian pulang dulu, aku masih ada urusan, kita ngobrol lagi nanti. Desta melambai, berpesan singkat dan pergi dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, Baby dan Lele Feng dengan Desta juga bukan teman dekat. Jika bukan karena kejadian hari ini, mereka mungkin hanya bisa dikategorikan menjadi orang yang lewat saja di masa depan. Universitas zaman sekarang. Banyak persahabatan di antara para mahasiswa tidak sekental dulu, bahkan kebanyakan dari mereka adalah teman palsu dan hanya pas ada maunya saja baru baik. Hari berikutnya, Vero menelepon Desta, mengatakan bahwa uang itu telah diberikan kepada ibunya. Mungkin Wulan telah menyerahkan uang itu kepada keluarga Liani. Tetapi ketika Desta pergi ke keluarga Chen, dia menemukan bahwa keluarga Liani belum pergi, karena dia melihat dua mobil Mercedes-Benz masih diparkir lantai bawah. Dengan karakter keluarga Liani, karena sudah pernah disebutkan, mereka pasti akan mengambil salah satu mobil Mercedes-Benz yang lebih mulus. Naik ke lantai atas, ternyata memang benar, keluarga itu masih duduk di ruang tamu. Ketika melihat Desta datang, muka semua orang di sana langsung berubah suram, terutama Liani, seolah-olah Desta ada hutang ratusan juta rupiah dengannya. Apalagi Vero awalnya adalah calon istri yang sudah jadi incarannya, setelah itu direbut oleh Desta, kalau bisa bahagia malah aneh. Kenapa kalian masih di sini? Bukannya sudah berhasil mendapatkan pinjaman uang? Desta tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Akibatnya, Liani langsung tersinggung oleh kata-kata ini, aduh, apa maksudmu? Kamu kok begitu pasti kami kesini untuk meminjam uang? Emangnya, bukan? Desta malah balik bertanya. Nak, apakah kamu mau mencari masalah? Reska menggebrak meja dan langsung berdiri. Kita juga bukan meminjam uang kamu kok. Nobu menatap Desta dengan tajam. Uang yang kalian pinjam itu uangnya Desta. Vero keluar dari kamar dengan senyum di wajahnya. Uang yang kalian pinjam. Semuanya dari saudara Desta.